Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel kita, channelnya kita semua. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin dulu ya di awal ya. Ini kalian pasti sudah tahu kan dari judul, dari thumbnail, ini video tentang pelet. Nah, di video ini aku mau ngejelasin dulu bahwa pelet ini itu dibuat untuk menaikkan warna. Jadi gimana ya? Untuk kandungan protein sendiri di pelet ini tuh nggak terlalu besar ya, karena pada dasarnya ada beberapa bahan yang nggak aku pakai karena emang keterbatasan bahan. Jadi emang aku nggak dapet bahannya, nggak ada. Jadi pelet ini aku khususin buat warna. Buat penjelasan lebih lengkapnya itu gimana, kalian bisa cek aja langsung di videonya. Jadi nggak usah lama-lama. Kalau bisa jangan di skip biar nggak biar nggak salah untuk cara pembuatannya dan bahan-bahannya. Kalau gitu lanjut aja ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kita makin semangat ke depannya buat video-video yang lebih bermanfaat dan semoga gampang dimengerti ya. Aduh, ini baru bangun ngantuk banget. Kalau gitu langsung intro dulu. Nah, oke guys, yang pertama itu ini ya, bahannya itu ada udang, tepung terigu, spirulina yang pasti. Jadi fungsinya spirulina ini gini ya, untuk mencerahkan warna dari sisi ikan. Mencerahkan, bukan menaikkan warna. Mencerahkan, jangan salah, tapi ini fungsinya mencerahkan. Nah, setelah itu ada serbuk jahatnya, spirulina, karopil. Ini serbuk jahatnya warna yellow ya, ini yang yellow. Sebenarnya di sini tuh ada yang kurang. Aduh, sebentar aku buka dulu. Nah, di sini tuh ada yang kurang, harusnya udang ini itu ada tambahan yaitu daging salmon. Nah, fungsi daging salmon sendiri itu agar menambah kandungan protein yang ada di dalam pelet itu sendiri. Aku nggak make karena emang kebetulan lagi nggak dapet dan nggak ada daging salmonnya. Jadi aku cuma pakai udang. Nah, minusnya apa nih kalau aku nggak pakai salmon? Nah, jadi kandungan proteinnya itu nggak sebanyak kalau aku pakai salmon gitu guys. Jadi aku cuman pakai udang, nggak masalah ya, karena emang di sini niatnya aku bikin pelet untuk naikin warna, bukan untuk protein atau yang lainnya. Karena untuk protein sendiri aku bakalan ibaratnya berikan protein itu lewat makanan hidup yang lainnya untuk ke ikan. Jadi pelet ini hanyalah untuk warna. Nah, cara yang pertama itu nih untuk masalah udang. Nah, untuk udang sendiri ini aku nggak gini ya, nggak kupas udangnya. Jadi aku tetap pakai kulitnya nih, masih ada kulitnya ya, kelihatan nggak? Nah, ini aku masih pakai kulitnya. Nah, ini sedikit banget nih aku. Ini juga udah agak, ini nggak merah-merah banget sih, ini karena ditaruh kulkas dan kulkasnya lupa dinginin freezer. Jadinya ini agak-agak udah kemerah-merahan. Tapi ini nggak apa-apa karena belum bau, masih aman. Nah, sebentar ya. Nah, yang pertama kita blender dulu udangnya. Pertama kita blender udangnya. Nah, ini kita masukin. Nah, kita masukin semua. Kita masukin dulu. Nah, ini ya, kita blender. Coba kameranya jongkok. Nah, gitu. Nah, kameranya ini mager kali loh. Nah, ini kita blender. Hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi bener-bener halus ya. Dan ini aku tanpa air, karena kita mencari teksturnya dia itu agar kental ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Ini aku nggak mau pakai air terlalu banyak karena nanti waktu masukin spirulina itu kita sudah pakai air. Jadi pas blender ini aku nggak pakai air. Nah, ini kita masukin dulu semuanya. Nah, ini tahapannya cukup banyak sih sebenarnya. Dan untuk manfaat dari udang ini sendiri yang kalian banyak tahu, selain kaya akan protein, tapi udang ini juga
bagus ya untuk warna gitu. Nah ini kita bersihkan dulu udang-udang yang nempel. Nah ini dia, karena ini sayang banget kalau dibuang gitu, karena udang itu mahal guys gitu. Ini sebentar pakai tangan, nggak apa ya. Ini sorry nggak pakai selop tangan karena emang udah males banget. Nah ini yang pertama, setelah kali kita blender, nah kita langsung masukin karopil. Jadi yang kedua tuh mungkin kalau ada cara yang lain ya terserah ya, tapi ini caraku, aku pakai karopil. Nah, ini langsung masukin karopil. Oh ya, di sini aku nggak pakai parutan wortel ya, aku lebih fokus untuk ke warna. Nah ini kurang lebih si udang ini 250 gram. Nah setiap 250 gram udang itu kita pakai, nah ini setiap karopil tuh takarannya sama segini deh. Itu kalau nggak salah karopil tuh isi berapa ya? Karopil itu isinya mana sih? Aduh nggak jelas. Pokoknya ini kita pakai itu setengah dari karopil. Ini untuk takaran yang apa ya? Menurutku nggak terlalu ekstrim sih. Nah ini kita pakai setengah. Sorry. Kok mau tak cemplungin ke sana? Nah ini kita masukin di sini. Ini kita setengah. Nah, kita pakai setengah. Sebentar aku isi air dulu. Nah kita isi air. Airnya nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Nah, ini kita isi air. Lalu kita aduk sampai benar-benar merata. Sebelah sini boy. Nah ini tuh. Nah ini kita aduk sampai benar-benar merata ya, kecampur sama air dulu yang pertama. Ini airnya ini bisa apa ya, bisa kalian pilih-pilih sendiri, maksudnya bisa kalian mau pakai apa namanya, air peresan apa sih itu namanya, wortel itu bisa. Cuman kalau aku nggak pakai ya, aku pakai air biasa aja. Aku nih, jadi pelet yang aku buat ini emang bener-bener fokus di warna. Jadi untuk masalah penambahan protein yang lainnya itu ya, itu kalian bisa apa ya, pakai pakan yang lain. Kalau ini emang pakan khusus untuk makan setiap hari, tapi untuk warna. Nah setelah itu, setelah setengah baru kita masukin lagi sisanya. Itu untuk mempermudah pengadukan ya. Jadi kita aduknya itu setengah dulu. Nah baru kita masukin lagi. Nah kita masukin lagi setelah bercampur. Nah ini kita aduk. Nah ini menggumpal nih, kalian kayak penyet-penyet aja, nanti dia bakalan merata sendiri. Nah ini kita ratakan dulu ya. Sorry ya, ini video tutorial nih emang agak apa ya, agak aneh karena aku emang nggak pernah bikin video tutorial, jadi kayak gimana gitu. Nah setelah itu kita masukin, nah kita campurin, kita aduk ya. Kita aduk si udangnya dengan karopilnya. Nah ini kita aduk sampai benar-benar merata. Jadi ini harus benar-benar merata ya, harus benar-benar merata. Ini kita aduk kurang lebih 15 menit. Atau kalau kalian mau aduk lebih lama juga nggak apa-apa, itu lebih bagus karena kita akan mencari hasil yang maksimal ya. Jadi agar lebih maksimal tuh kalau bisa diaduk sampai benar-benar merata. Nah ini kita aduk dulu. Jadi ini cukup lama ya, 15 menit pengadukannya. Ini aku percepat tapi kan. Nah setelah kita aduk seperti ini, sekiranya sudah merata ya, ini udah kelihatan udah cukup merata. Nah udah cukup merata, kita masukin spirulina. Nah, kita masukin spirulinanya habis lagi. Ini bener-bener lengket ya. Nah untuk spirulina ini aku sengaja banyak ya, aku pemakaiannya spirulina ini agak banyak karena spirulina ini kan fungsinya untuk mencerahkan ya. Untuk takaran nih, nah biar kalian sebenarnya ini untuk dikira-kira aja udah kelihatan. Nah untuk takarannya sendiri, waduh, ini 1 sendok tapi nggak penuh ya.
1 sendok biasa, tambah lagi 1 sendok. Nah, jadi kita pakai 2 sendok setengah deh, 2 sendok setengah lah. Kita pakai 2 sendok setengah. Nah, ini hati-hati ya ngaduknya ya, karena ini harus merata. Nah, setelah kekurangan air seperti ini, baru kita tambahkan air lagi sedikit demi sedikit ya. Demi sedikit nambah ini. Kita tambahkan. Nah, kita aduk. Ini kita mengusahakan buat pelet yang benar-benar jahat ya. Jadi takarannya itu super. Nah, buat ikan kalian nih, ini penting banget. Jadi setiap ikan itu ada daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri ya, antibody sendiri-sendiri. Jadi maksudnya gimana nih Bang, kok ngomongin antibody? Nah, ada beberapa ikan itu yang dikasih pelet yang benar-benar parah jahatnya, itu dia itu gosong warnanya. Nah, kalau sudah tahu gosong berarti kalian harus atur takarannya. Jadi mungkin sehari kalau bisa kuat 5 pelet ibaratnya nih, tergantung besar peletnya seberapa ya. Kalau kuat 5 pelet ya nggak masalah. Dan kalau semuanya ikannya nggak kuat dengan dosisnya, jadi kalian tinggal atur aja. Kalian mau pakai pelet berapa 1 hari. Jadi harus disesuaikan dosis pelet itu sama ikan itu sendiri. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar rata ya, karena ini harus rata banget. Nah, ini kita aduk dulu. Kita aduk, ini lama, cukup lama aduknya karena kita harus rata. Baunya nih baunya nih. Wah, ini bau rumput laut ya. Jadi bau amis-amis kayak udang. Nih juga bisa sebenarnya ditambah Scott Emotion. Scott Emotion tuh minyak ikan itu untuk bikin amis ya, biar amis sama juga menambah vitamin. Cuman karena ikanku ini memang sudah melet semua dan aku nggak, ya itu kayak aku bilang di awal. Jadi untuk masalah vitamin itu aku nggak apa ya, ibaratnya aku masukin vitamin itu lewat dari pakan yang lain, karena pelet ini emang untuk cuman naikin warna, khusus untuk warna, bukan untuk bunga atau yang lain-lain. Jadi ini khusus untuk warna guys, biar nggak salah paham nih gitu. Aduh, anjing kebuang nih. Aduh, jangan sampai ada yang terbuang. Nah, karena ini pelet nih susah guys bikinnya. Nah, setelah itu kita nggak langsung pakai, sorry ya bentar. Nah, ini kita bersihkan dulu. Jadi ini kita nggak langsung campur dengan tepung. Ini sebenarnya rahasia tapi dibagiin, anjing sebel dah. Nah, ini kita taruh dulu. Bentar ya, aku mau cari sesuatu dulu. Nah, jadi ditutup ya. Jadi kita usahakan dia kedap udara dulu selama beberapa menit. Ya, semakin lama semakin bagus sih, kayak mungkin 30 menit itu lebih bagus. Biar dia kedap dulu sama udara. Nah, ini karena udah lengket ya. Oke, kalau gitu kita diemin dulu. Oke guys, jadi sekarang setelah udah kita diemin kurang lebih ini 15 menit ya. Nah, sekarang setelah kita udah diemin, kita bakalan buka. Nah, ini kalian bisa lihat warnanya udah kuning ya nih. Kelihatan nggak kuningnya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, udah kuning. Nah, ini yang jahat nih kita pindah sedikit dulu. Nah, sedikit dulu, baru kita masukin tepung. Masukin tepung. Nah, ini kita masukin tepung. Waduh, ini jadi kita masukin tepung itu sebagai bahannya. Nah, ini kita masukin tepung. Jadi tepung ini sebagai perekat ya. Ada apa ngomong ya di video deh. Ngomong ya. Nah, ini kita campurin.
Nah, kita campurin kayak gini ya, kita campurin. Tambahkan dulu ini. Kita campurin dengan tepung terigu secukupnya aja. Jadi kita campurin, yang penting dia udah bisa kayak merekat, kayak adonan. Ini kita siapin dulu. Nah, ini udah yang penting kan kalian. Nah, jadi gini ya, kita aduk. Nah, kita aduk sampai benar-benar kayak dia kental, kayak adonan. Ini kita kumpulin dulu yang lompat-lompat. Nah, kita aduk sampai dia benar-benar kayak jadi adonan. Nah, ini ya. Jadi kita kayak bikin adonan. Kita bikin adonan. Nah, sampai jadi adonan seperti ini. Kita tekan-tekan ya sampai pokoknya biar adonannya ini jadi. Nah, ini setelah ada, kalau kalian ada lihat yang ada basah-basah gini tuh di apa ya, dikasih tepung ya. Nah, ini. Ini kita bersihkan dulu yang menempel pada tangan. Nah, setelah sudah seperti ini kita pipihkan ya. Ini kita tutup plastik. Nah, seperti ini. Ini kita silakan seperti ini.
udang, ada kayak bahan kimia. Ini lagi internet, ini asik narkotik. Enggak, ini kering dijemur besok. Nih, kesini. Ini tuh katanya. Jangan, bantuin sapi. Nah, jadi kita di sini tuh apa ya? Kayak cari cara tercepat. Nah, ini nggak usah panjang-panjang, kita potong di atas ini aja. Nah, ini kita gunting, ini kita gunting, ini kita gunting. Nah, itu kita potong tipis-tipis. Oke guys, jadi ini dia hasilnya. Jadi warna karopilnya itu setelah agak-agak kering, dia itu keluar warnanya jadi kuning banget ya. Nah, ini untuk masalah apung dan tenggelam itu tergantung tingkat kekeringan dari pelet itu sendiri ya. Jadi ini kebetulan karena musim hujan dan susah banget cari matahari, cari cahaya matahari. Jadi ini peletnya pelet yang tenggelam. Kalau mau bikin yang ngambang atau yang terapung, itu kalau bisa oven, intinya semakin banyak berkurang kadar air di dalam pelet, maka pelet itu akan mengapung gitu guys. Jadi kalau gitu sekian videonya, kalian bisa coba di rumah, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau gitu see you di next video.